Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama memikirkan tentang Roma 12 ayat 2. Dan ini adalah bagian kedua setelah pada bagian pertama kita memikirkan Roma 12 ayat yang pertama. Nah, sebelum kita membaca dan memikirkan Roma 12 ayat 2 ini, mari kembali kita menghadap Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa mengaruniakan hikmat kepada hamba-hambamu dan kepada semua anak-anakmu untuk mengerti firman-Mu dan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Banyaklah tantangan yang harus kami hadapi dan itu menjadi bagian dari perjuangan iman kami untuk tetap berpegang pada kebenaran-Mu, untuk melawan dan mengalahkan dosa. Roh Kudus, bimbinglah kami saat ini supaya kami boleh memikirkan apa yang Engkau sendiri maksudkan untuk kami pahami dan kami terapkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian pertama dari khotbah saya yang lalu itu, kita telah memikirkan ayat yang pertama. Di situ kita melihat bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima kemurahan Allah, yaitu penebusan dosa, pembenaran, dan keselamatan, maka kita dipanggil untuk mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kita sudah memikirkan pada bagian pertama itu tentang bagaimana supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Di sana kita sudah melihat bagaimana mewujudkan hidup yang bertumbuh dalam kekudusan dalam perspektif 3 dimensi, yaitu dimensi teologis, eklesiologis, dan praktis. Nah, sekarang pada khotbah saya bagian kedua untuk Roma 12 ini, kita akan memikirkan ayat 2. Ayat 2 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 2 ini, saudara-saudara, adalah petunjuk penting untuk melakukan ayat 1. Di ayat 1 kita dinasihati untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan ayat 2 ini merupakan bagian dari dimensi praktis yang sudah kita lihat pada khotbah di bagian pertama. Tentang bagaimana kita sebagai orang percaya berupaya secara pribadi untuk bertumbuh dalam kekudusan agar tubuh dan hidup kita dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Maka mari kita lihat. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 2 ini terdiri dari 3 frase. Frase yang pertama adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Frase yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan frase yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita pikirkan 3 frase ini satu demi satu. Pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah lihat kemarin pada khotbah bagian pertama itu bahwa kudus itu artinya disendirikan, dikhususkan, dan karena itu berbeda dengan lainnya. Itu arti harafiahnya.
Arti teologisnya ialah disendirikan, dikhususkan, dan karena itu berbeda dengan dunia pada umumnya. Nah, itulah umat Allah, umat yang dikuduskan oleh Allah sehingga hidupnya berbeda dengan dunia ini. Sekarang, pada ayat 2 ini, Paulus katakan dalam bentuk imperatif negatif atau kalimat perintah dalam nuansa negatif. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bentuk positifnya tentu akan menjadi hendaklah hidupmu berbeda dengan dunia ini. Supaya apa? Yaitu supaya hidupmu bisa menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Mengapa hidup orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia ini? Mengapa hidup orang percaya harus berbeda dengan dunia ini? Nah, saudara-saudara, kata dunia dalam ayat 2 ini dalam bahasa aslinya aion. Itu bahasa Yunaninya, aion, yang berarti zaman. Dalam hal ini zaman atau masa yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, atau menunjuk pada sistem dunia yang jahat. Nah, lebih jelas lagi, aion ini sebenarnya adalah tren zaman yang jahat dan berdosa. Dunia seperti itu jugalah yang dimaksud oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 yang berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi, aion ini adalah dunia yang berada di bawah kuasa jahat dan terlihat dalam tren yang sedang berlaku pada saat itu. Tren zaman yang berada di bawah kuasa dosa. Nah, tren zaman seperti apakah itu? Itulah yang digambarkan Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 24 sampai 31. Coba kita buka, kita baca Roma pasal 1 ayat 24 sampai 31. Saya bacakan begini, saudara-saudara. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi saudara-saudara, frase pertama ayat 2 ini mau memperingatkan agar kehidupan orang percaya itu jangan menjadi sama seperti cara hidup dunia, berbeda dengan tren zaman yang jahat itu, berbeda dengan cara hidup dunia pada umumnya. Mengapa? Yaitu karena seperti yang dikatakan pada pasal 1 sampai pasal 12, hidup orang beriman itu adalah kehidupan yang sudah ditebus dari dosa, sudah dikuduskan dengan darah Yesus, sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Maka hidupnya harus berbeda dengan cara hidup dunia yang masih hidup di bawah kuasa dosa. Dan itulah kehidupan yang disebut kudus. Nah, itu frase yang pertama.
Sekarang frase kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, supaya hidup orang percaya itu berbeda dengan aion, berbeda dengan dunia, berbeda dengan tren zaman yang berdosa ini, yang harus dilakukan oleh orang percaya ialah berubah oleh pembaharuan budi. Jadi, jalan pikiran Paulus itu begini. Karena kita telah menerima kemurahan Allah, yaitu penebusan dosa, pembenaran, keselamatan, dan berbagai kasih karunia lainnya, maka kita dipanggil untuk mempersembahkan kepada Allah suatu ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Nah, supaya kita dapat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, maka kita dipanggil untuk berubah oleh pembaruan budi. Begitu jalan pikiran Paulus. Itulah amanat firman di ayat 1 dan 2 dari Roma pasal 12 ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jemaat Roma ini terdiri dari sebagian kecil orang Yahudi dan sebagian besar orang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang berkebudayaan Yunani. Orang-orang Kristen asal Yahudi, meskipun secara kuantitas sedikit saja, tapi mereka merasa mereka memiliki superioritas sebagai bangsa pilihan Allah, dan karena itu dalam hal keagamaan, mereka merasa lebih tahu dan bahkan merasa lebih benar dari orang-orang Kristen asal kafir yang berkebudayaan Yunani itu. Mereka juga masih memelihara adat istiadat Yahudi, termasuk dalam hal sunat dan peribadatan Yahudi. Namun sayang sekali, meskipun mereka menjalankan hukum-hukum Yahudi dan rajin beribadah, kenyataannya mereka juga melakukan berbagai perilaku yang masuk pada kategori tren zaman seperti yang dikatakan tadi. Nah, kita bisa melihat itu pada pasal 2 dan pasal 3 dari surat Roma ini. Di situ Paulus berbicara kepada orang Kristen asal Yahudi. Oleh karena mereka masih memelihara hukum dan adat istiadat Yahudi, mereka pikir mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kebal terhadap dosa, meski mereka hidup dalam perilaku tren zaman yang berdosa itu. Nah, sementara itu, sebagian besar anggota jemaat Roma, yaitu orang-orang yang berkebudayaan Yunani, adalah orang-orang yang praktek hidup sehari-harinya ada di dalam tren zaman yang berdosa itu. Mereka sangat dipengaruhi oleh paham filsafat epikurisme, filsafat yang berkembang dalam dunia dan kebudayaan Yunani pada waktu itu. Dalam paham epikurisme ini, dilihat bahwa tubuh itu kotor, jahat, dan mortal atau mati. Sementara jiwa itu baik, suci, dan immortal atau abadi. Tubuh adalah penjara jiwa. Maka saat tubuh mati, jiwa akan bebas dan kembali ke keabadian. Maka, selagi tubuh ini hidup, bersenang-senanglah, makan dan minumlah yang enak, nikmatilah seksualitas yang bebas, dapatkanlah segala yang diinginkan meski harus mencuri, merampok, membunuh, fitnah, dan lain sebagainya. Itu paham epikurisme, saudara-saudara. Nah, paham inilah yang melahirkan tren zaman yang berdosa itu. Ketika mereka menjadi Kristen, cara hidup dalam tren zaman yang berdosa itu masih mereka bawa-bawa. Maka, baik kepada orang Kristen asal Yahudi maupun orang Kristen asal Yunani, Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus dan yang sudah menerima keselamatan, mereka harus meninggalkan cara hidup tren zaman yang berdosa itu dan berubah oleh pembaharuan budi untuk mewujudkan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam tren zaman yang jahat dan berdosa itu. Mereka diselamatkan agar tidak lagi hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Maka, bagaimana itu berubah oleh pembaharuan budi di sini?
Pertama, mari kita melihat arti dari kata budi dalam frase ini. Kata budi di sini berasal dari kata Yunani nous, yang secara harafiahnya berarti akal budi atau pikiran. Nah, filsafat Yunani memahami manusia terdiri dari dua elemen, tubuh dan jiwa. Tubuh ialah organ-organ tubuh, baik organ bagian luar maupun bagian dalam. Dan jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Termasuk di dalamnya ada semangat dan lain sebagainya. Itu jiwa. Nah, karena kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kristen di Roma, yang sebagian besar anggota jemaatnya adalah orang-orang yang berkebudayaan Yunani. Maka Paulus dalam penulisannya memakai konsep-konsep kebudayaan Yunani. Oleh sebab itu, dalam memahami kitab Roma, kita pun harus memahami beberapa konsep kebudayaan Yunani yang melatar belakangi penulisan kitab Roma ini. Jadi, kata nous yang secara harafiah artinya akal budi, pikiran, pada hakikatnya dapat juga dipahami sebagai pikiran, perasaan, kehendak, hati, dan jiwa. Nah, di dalam pemikiran filsafat Yunani, tubuh adalah sarana bagi jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendak dapat diaktualisasikan oleh tubuh. Misalnya kalau seseorang itu perasaannya sedih, itu akan diperlihatkan oleh tubuh, oleh raut wajah. Kalau rasa lapar, ingin makan, itu terlihat misalnya dari perut yang keroncongan. Dan terpenuhi melalui tindakan mengambil makanan lalu makan. Jadi tubuh itu adalah sarana bagi jiwa. Maka pikiran adalah, atau nous itu adalah pemrakarsa dari tindakan, sikap, attitude yang ditunjukkan oleh tubuh. Itu konsep filsafat Yunani tentang nous. Nah, sekarang mari kita relevansikan, kita sesuaikan kata nous ini dengan konsep Alkitab. Kalau dalam pandangan filsafat Yunani, pikiran adalah sumber dan pemrakarsa tindakan, dalam Alkitab kita akan menemukan sumber atau pemrakarsa dari tindakan adalah hati. Mari kita melihat beberapa ayat tentang hal itu. Yang pertama, Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jaga hati tentu termasuk jaga pikiran. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Dari buahnya pohon itu dikenal. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maksudnya, meluap dari pikiran. Juga meluap dari hati tentunya. Amsal 4 ayat 20 sampai 21. "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu." Ya, maksudnya simpan dalam pikiran, saudara-saudara. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang hati, itu merujuk juga pada pikiran, pengertian, dan kemauan. Dengan demikian ada kompatibilitas, kompatibel, ada kecocokan, kesesuaian antara konsep pikiran dalam filsafat Yunani dan konsep hati dalam Alkitab. Maka kata nous dalam Roma 12 ayat 2 ini menunjuk baik pada pikiran maupun hati. Sehingga panggilan untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu berarti berubahlah oleh pembaharuan hati dan pikiran. Nah, sekarang yang kedua, mari kita melihat arti dari kata berubahlah dalam frase ini. Kata berubahlah dalam frase ini berasal dari kata dasar berubah yang dalam bahasa Yunaninya metamorfo. Nah, dari kata metamorfo ini kemudian muncul kata metamorfosis yang menunjuk pada proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Contohnya,
perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Nah, proses perubahan dari status rendah ke status yang lebih tinggi, dari yang belum baik menjadi ke arah yang lebih baik lagi, dan semakin baik, proses perubahan seperti itu disebut metamorfosis. Nah, dalam konteks Roma pasal 12 ayat 2 ini, perubahan yang dimaksud ialah perubahan hidup ke arah yang lebih baik, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan pada frase ketiga, yang dimulai dari pikiran atau hati. Mengapa mulai dari hati dan pikiran? Karena hati dan pikiran adalah inisiator tindakan dan sikap. Sikap, attitude, perilaku adalah manifestasi dari hati dan pikiran. Maka ketika pikiran berubah, perilaku juga berubah. Ketika pikiran diperbarui, perilaku juga diperbarui. Maka berada dalam proses perubahan dan pembaruan, maka makin mewujudkan manusia yang baru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bila demikian, bagaimanakah perubahan itu terjadi? Melalui 3 hal. Sebenarnya 2 hal, tetapi yang ketiga itu semacam keterangan saja. Yang pertama, perubahan atau transformasi pikiran, hati, terjadi ketika seseorang menjadi percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itu sama dengan percaya Yesus adalah Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan, untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin, sebagai Raja yang bertahta, yang berkuasa di dalam hati, dalam pikiran kita. Itu yang dapat kita lihat di Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang kedua, bertekun dalam disiplin rohani. Ada 7 atau 8 disiplin rohani yang saya maksudkan di sini. Yang pertama, bertekun dalam doa setiap hari. Yang kedua, bertekun dalam belajar firman Tuhan. Yang ketiga, bertekun dalam beribadah. Yang keempat, bertekun dalam melayani. Yang kelima, bertekun dalam berbuat baik. Yang keenam, bertekun dalam bersaksi. Yang ketujuh, bertekun dalam ketaatan pada firman Allah. Dan yang kedelapan, bertekun dalam melawan dan mengalahkan dosa. Yang ketiga, ini semacam keterangan. Baik iman maupun usaha menjalankan disiplin rohani yang dikatakan tadi, sebenarnya itu adalah merupakan kerjasama dari diri kita dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi sejak kita percaya kepada Yesus, oleh iman itu Roh Kudus datang, tinggal, dan diam di dalam diri kita. Nah, perubahan pikiran dan hati, perubahan jiwa itu merupakan kerjasama, hasil kerjasama antara diri kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Perubahan pikiran membawa kita pada suatu kehidupan yang bertumbuh di dalam karakter Kristus. Jadi bagaimana kerjasama kita dengan Roh Kudus itu antara lain dikatakan di Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Lalu 2 ayat saja ya, atau 2 bagian saja. Yang kedua itu Yohanes 6 ayat 7 sampai 11 berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudara, bila perubahan budi telah berproses, maka dengan demikian frase ketiga akan nampak dalam diri setiap orang percaya. Frase ketiga tadi di ayat 2 ini berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, yang berbeda dengan tren zaman yang berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar supaya kami dapat makin hari makin diubahkan, baik pikiran maupun hati kami, yang kemudian berdampak pada perubahan-perubahan karakter kami, makin hari makin menjadi serupa dengan karakter Kristus. Mampukan kami untuk hidup berbeda dengan tren zaman yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Supaya dengan demikian kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, dan itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk program pelayanan pada saat ini. Sampai berjumpa lagi pada edisi selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.